Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali masih di Islam itu indah ya. Pembahasannya juga masih sama, temanya juga masih sama. Ziarah kubur bisa jadi bid'ah. Nah, bisa jadi bid'ah apa enggak nih kalau ini yang tadi Ustadz Maulana sambung-sambungin tuh aku lagi ngobrol sama Ustadz Syam. Kenapa sih? Itu loh kalau misalkan ziarah kuburnya dikhususkan kayak misalnya hari Jumat atau 7 hari setelah kematian. Nah itu bisa jadi bid'ah apa enggak sebenarnya? Oh, mau tahu? Mau dong. Baik, kita bahas ya. Silakan Ustadz Izin Maulana. Nabi dan Ustadz Sam. Baik, jamaah Islam Tinda dimanapun berada. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Tadi makasih banyak Habib, tadi nasihatnya yang luar biasa menekankan buat kita melihat daripada dalil itu tidak untuk menyalahkan apalagi menyakiti. Apalagi yang sudah jadi tradisi yang luar biasa, Masya Allah tabarakallah. Di Indonesia kan tradisinya luar biasa menempatkan amalan-amalan itu jadi sesuatu yang menarik, yang membahagiakan, bahkan senang. Anak-anak itu ayo kita ziarah kubur, enak banget itu. Jadi satu yang membanggakan bahkan menjelang Ramadan, Lebaran, terus hari Jumat, itu dibiasakan. Maka dalam hal ini harus kami sampaikan bahwa perihal tentang ziarah kubur boleh saja kapan saja. Mau malam silahkan. Mau? Enggak. Enggak mau. Nabi kalau kangen sama sahabatnya tengah malam datang. Ummul Mukminin Aisyah, mana Rasulullah? Terus lihat-lihat, ternyata Rasulullah ada di Baqi. Nah, jadi perihal ziarah kubur malam boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan ziarah kubur kapan bagusnya? Nah, dalam hal ini kami sampaikan apakah mesti hari ini? Maka pada tempat untuk ziarah kubur bagusnya di Kamis sore, hari Jumat dan paling lambat Sabtu pagi. Dalam hal ini kalau melihat harinya. Karena kenapa? Hari sangat mulia, hari Jumat. Dan diberikan keutamaan yang luar biasa untuk banyak-banyak mengingat akhirat pada hari Jumat kan. Kan hari Jumat datangnya hari kiamat. Sementara kematian juga kan kiamat kecil. Nah, dalam hal ini bagusnya kita lihat telah dulu. Kalau ziarah kubur itu lihat posisi jenazahnya juga. 7 hari 7 malam kan orang meninggal kan itu diperiksa. Jadi paling bagus kita doakan sementara mereka lagi diperiksa. Maka selesaikan segala hal yang berkaitan dengan jenazah. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia ada namanya perihal yang namanya takziah. Maka di daerah-daerah termasuk daerah saya di Makassar itu sampai 7 malam, 40 dan 1 tahun dan sebagainya. Dalam hal ini kita melakukannya untuk menyelesaikan urusan-urusan jenazah itu. Nah, dalam hal ini 7 hari 7 malam. Kemudian hari ke-7 sampai 40 kadang-kala kita melakukan ibadah kegiatan lagi ya, ada kegiatan kebaikan. Nah, sampai 1 tahun. Jadi kalau jenazah itu belum cukup setahun, masih boleh kita ziarah kubur besok, hari ini, tiap hari. Karena kenapa? Perihal sebagaimana orang masih bisa salat gaib, salat jenazah ketika belum cukup setahun. Belum cukup setahun. Jadi lamanya itu setahun. Dan ketika setelah setahun, maka kalau mau ziarah kubur di Kamis sore, Jumat, Sabtu pagi. Selain sebelum 1 tahun itu, boleh kita pergi kapan saja. Dan kalau untuk mengingat itu luar biasa. Dan gimana kalau di hari Lebaran? Nah, kembali lagi. Orang ziarah kubur di hari Lebaran lah, mau Ramadan lah. Gimana itu? Sebagaimana engkau mengunjungi orang dikala hidup dia senang, begitu pula dia senang dikala engkau mengunjunginya ketika dia sudah berpulang ke rahmatullah. Masya Allah, berarti bagusnya kalau habis halat Id kita ke kuburan dulu. Kan senang kalau kita didatangi kalau hari Lebaran kan. Iya benar, ya Allah. Berarti bukan bid'ah ya yang kayak gitu-gitu ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jadi mau ziarah kubur malam-malam? Enggak, cukup nanya boleh aja. Kalau berani aja. Iya, kalau berani aja ya, kalau nggak berani nggak usah. Nanti paginya aja besoknya ya jamaah ya. Oke, terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kira-kira kalau bahas masalah bid'ah, apalagi yang bid'ah? Oh ini, ada satu lagi sama Habib Nabil aku mau nanya. Habib, ini kira-kira ya Habib ya, ini bid'ah apa enggak ya Habib? Datang ziarah, niatnya bukan ziarah tapi kayak mau ngebacain amalan-amalan gitu. Terus sampai kayak baca sholawat, tapi kayak keras-keras gitu loh Habib. Kayak kedengeran gitu semua. Itu bid'ah apa enggak ya Habib? Masya Allah. Mohon penjelasannya Habib Nabil. Baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi
benar tadi yang disampaikan oleh para asatidat, ya para ustadz kita, bahwa kita hendaknya berhati-hati ya di dalam berfatwa itu. Termasuk tadi misalnya berziarah malam hari boleh, justru malah yang bermasalah takut ziarah malam karena takut setan. Itu masalah itu. Karena akidah, jangan kita takut setan ada di mana-mana bukan hanya di kuburan. Baik, jadi hadirin wal hadirat, bagaimana kalau misalnya kita tadi membaca doa ya selain bacaan Quran. Misalnya contoh salawat dan sebagainya. Ustadz Maulana tadi sudah menyampaikan bahwa kita membaca Al-Quran gitu ya, kemudian di kuburan itu bukan makruh bahkan ya. Jumhur ulama itu menyatakan mustahab. Artinya apa? Dapat pahala ya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah itu dikatakan 3 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menyatakan mustahab, dapat pahala. Kemudian bagaimana kalau suara keras? 2 mazhab ini menyatakan ya, mazhabnya Imam Hanafi menyatakan kalau sir maka dia mustahab. Sir itu artinya dibacanya pelan. Kalau dibacanya jahar itu makruh, bukan haram, makruh. Gitu ya. Ada ulama yang lain yaitu Imam Malik. Imam Malik menyatakan baik sir maupun jahar baca Quran kalau dikubur itu adalah makruh. Gitu ya. Jadi 2 mazhab Syafi'i dan juga Hambali menyatakan mustahab, suara keras tadi. Sementara 2 mazhab yang lain yaitu Hanafi dan juga Maliki menyatakan makruh, gitu ya. Tapi tidak ada yang mengharamkan itu. 1. Lalu bagaimana kalau itu bukan bacaan Quran tapi doa, salawat dan sebagainya? Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Raudhatul Talibin itu beliau menyatakan ad-du'a ba'da al-qira'ah ya huwa aqrabu ila al-ijabah ya. Kata beliau, doa-doa yang kita bacakan setelah kita baca Quran, itu kan ada doa misalnya dan sebagainya, termasuk di dalam doa itu salawat, karena salawat bagian dari doa, ya zikir. Jadi doa-doa yang dibaca itu malah itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ini semua kita kalaupun misalnya kita mau berpendapat ya kita katakan itu makruh gitu ya. Kalau misal berpendapat yang makruh, tapi jangan kemudian menyakiti. Kalaupun tidak kita lakukan, tapi juga kemudian jangan memaksakan harus baca doa kenceng-kenceng di situ. Ya berikan kesempatan orang untuk memilih mana yang lebih sesuai fatwa itu, yang mana lebih sesuai dalil yang dia pakai, tapi hendaknya kita ihtiraman li ghairihi, menghormati yang lain. Ya ingat bahwa ulama kalau tidak mengetahui tentang makanul khilaf itu belum disebut sebagai ahli fikih. Ya, makanul khilaf itu artinya tempat-tempat di mana terjadi perbedaan pendapat gitu Mas Soni. Jadi dengan itu insya Allah kita bisa saling menghormati. Yang keras silakan, yang ini silakan, tapi juga jangan kencang-kencang gangguin orang nanti malah. Jadi dijaga juga. Demikian. Berarti sebenarnya dari tadi kita bahas tuh nggak ada yang bid'ah ya. Maksudnya selain kalau misalnya kita datang ke makam tuh untuk nyembah atau untuk hal-hal yang syirik atau untuk hal-hal yang pamer, itu yang tidak diperbolehkan ya. Sebenarnya gini Mas Andi, bid'ah itu sendiri nanti ada maknanya. Secara bahasa, secara syariah beda lagi. Dari tadi aku bahas bahasa bid'ah, aku sendiri nggak tahu apa arti bid'ah. Masya Allah. Tapi nanti kita bahas lagi ya itu ya. Ini kan gunanya karena tema kita adalah ziarah kubur bisa jadi bid'ah apa enggak. Karena kan ini pertanyaan sehari-hari yang biasanya orang lontarkan gitu kalau kita mau ziarah kubur, tapi sudah terjawab sama guru-guru kita ya, jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu sekarang aku bacain lagi deh pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Kali ini aku mau masuk lagi ke, nanti aja deh. Kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah ada surat. Ada surat seperti biasa di sini. Aku bacain dulu ya. Nih banyak banget suratnya, Masya Allah. Terima kasih ya jamaah ya yang sudah setia sampai Islam itu Indah, sudah mengirimkan surat-suratnya, mau bertanya, terus mau aktif di sini. Banyak banget. Ini biasanya dari berbagai macam daerah, Bib. Masya Allah. Ada yang kemarin tuh sempat dari Papua, dari Padang, Saya kira dari Jakarta. gitu. Bukan. Wah, ini ada juga nih. Terima kasih ya sudah mengirimkan suratnya. Ini, oh dia nggak menyebutkan dari mana. Aku bacain deh. Assalamualaikum Ustadz, Habib, dan host. Masya Allah, saya mau cenka apa nih? Cerita. Cerita. Ya, maklum ya tulisannya ya. Bibi saya Bibi saya, habis tulisan itu, nggak ada R-nya. Bibi saya baru meninggal seminggu yang lalu. Di daerah saya ada orang-orang yang menyuruh untuk membaca Al-Quran hingga hatam di makamnya.
Bahkan orang-orang itu sampai menginap. Apa ini diperbolehkan atau tidak ya Ustadz? Karena saya lihat semua orang di daerah sini begini. Ya begitu. Apakah bid'ah? Oke, baik. Baca Al-Quran sampai hatam di makam. Ustadz Syam. Sampai nginap di makam. Sampai nginap, ya. Mohon penjelasan Ustadz melalui tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Wani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membahas tentang bacaan Al-Qur'an ya, yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa ada sedekah pahala. Jadi pahala dari pembacaan Al-Qur'an ini kita sedekahkan untuk si mayit. Maka ini yang pertama berarti membaca Al-Qur'an itu adalah boleh untuk diperuntukkan pahalanya kepada si mayit. Baik membacanya dari rumah ataupun membaca di area pekuburan atau di samping kuburan itu sendiri. Yang kedua, sampai khatam ya, kalau membaca surah Al-Ikhlas saja itu termasuk di antara yang diperbolehkan atau yang diutamakan oleh para ulama kita, apalagi kalau kita beneran khatamkan, apalagi kalau yang mengkhatamkan itu adalah anak cucunya, dzurriyyahnya. Yang banyak sekarang terjadi, anak cucunya nggak bisa ngaji, anak cucunya nggak bisa baca Al-Quran, tinggal panggil orang lain mengkhatamkan Al-Quran untuk orang tuanya. Nah ini yang akhirnya menjadi suatu problematika di antara masyarakat, yang mana udah bukan menjadi sesuatu yang sakral lagi. Jadi selalu kayak panggil si itu mengkhatamkan, panggil si itu mengkhatamkan Al-Quran. Lalu anak-anaknya ngapain? Kenapa bukan anak-anaknya yang membaca Al-Quran, sehingga tanpa meniatkan untuk orang tua pun sampai pahalanya untuk orang tua tanpa meniatkan. Kenapa? Karena anaknya sendiri. Dialah orang tua yang dahulu mengajarkan membaca basmalah. Dialah orang tua yang dahulu mengajarkan membaca suratul Fatihah, mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran. Maka ketika anak-anaknya membaca Al-Quran tanpa meniatkan untuk sang mayit, untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya. Al-ilm yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu adalah suatu amalan yang tidak terputus meskipun seseorang telah meninggal dunia. Maka yang pertama yang ingin kami ingatkan, maka para ulama tadi dijelaskan sama guru kita Habib Nabil, bahwasanya kalau dijaharkan itu ada beberapa ulama yang memakruhkan. Kalau disirkan lebih banyak ulama yang memperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk disirkan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran ketika berada di area pekuburan. Tapi kalau dijaharkan sampai pakai mic segala macam, apalagi pakai mic bluetooth yang warna-warni gitu ya. Ntar jin-jin yang ada di situ pada kaget, ada apa nih rame-rame gitu ya. Ya kalau dijaharkan itu lebih banyak yang memakruhkan. Namun kalau disirkan itu ulama justru mensunnahkan kita membaca Al-Quran, apalagi sampai khatam. Karena setelah khatam ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah khatam baru baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian yang kedua yang ingin kami ingatkan, biasanya ya kalau yang kami ketahui di acara-acara khataman Quran di kuburan disediakan makanan, sedangkan makan-makan di pekuburan itu adalah tidak boleh untuk dilakukan. Yang ini yang biasanya kurang bagus ataupun kurang menjadi budaya yang kurang bagus. Kenapa? Karena ada acara makan-makannya. Baca Qurannya sudah bagus, namun setelah itu makan-makannya, apalagi kalau tidak menjaga adab baca Qurannya. Biasanya kalau karena maksa untuk khatam Quran, justru malah tidak memperhatikan bacaan, yang penting selesai. Ya, apalagi kalau anak orang yang dipanggil, bukan anak sendiri. Yang penting selesai. Nih ditugaskan, coba khatamkan Quran untuk orang tuaku. Ya kan kita tidak tahu tengah malam, dilangkahilah juz 21 langsung juz 23 gitu ya. Maka subhanallah, yang paling bagus adalah yang mengkhatamkan Quran adalah anak cucunya sendiri. Maka ajarkan anak-anak kita untuk membaca, menghafal serta berakhlak Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Berarti nggak apa-apa ya baca Al-Quran. Bagus malah. Bagus ya. Iya. Terus sholawat juga tadi boleh, hari baik juga nggak apa-apa. Oh ini yang sering banget kalau misalnya ke kuburan pasti ngeliat orang nabur bunga. Nabur bunga di kuburan. Kira-kira tuh boleh apa enggak, Bib? Atau sesuai pembahasan itu bid'ah apa enggak, Bib? Iya, sebenarnya itu Mas Sony itu bagus banget. Bagus, pembahasan yang sangat update. Cuman supaya kita penasaran para jamaah semuanya, tunggu setelah yang satu. Oh iya deh, kalau gitu tungguin ya jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok jamaah. Jamaah, alhamdulillah.